Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bicara tentang fikih kuliner, sebenarnya yang menjadi isu utama adalah bagaimana agar jangan sampai makan makanan yang haram. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi filosofi dasarnya, makan itu bukan ibadah. Maksudnya bukan ritual ibadah yang harus ada syaratnya, rukunnya, hal-hal yang membatalkan. Dia tidak seperti sholat atau seperti kita sedang melaksanakan ritual haji dan sebagainya. Tapi makan itu lebih merupakan muamalah yang intinya jangan sampai kena yang haram. Itu aja sebenarnya. Adapun yang mau kita makan makanannya apa, ya, kemudian jam berapa, bagaimana dan sebagainya, semuanya itu dikembalikan kepada kebiasaan dan ya katakanlah budaya masing-masing. Ya. Nabi misalnya makannya, beliau adalah orang Arab gitu ya, makan roti dengan kurma, dengan segala macam jenis makanan yang tersedia di negeri Arab. Dan kita tidak harus ya makan dengan makanan khas menu orang Arab. Bukannya harus makan nasi kebuli gitu, enggak juga, karena Nabi juga ternyata enggak makan nasi kebuli ya. Nah malah orang Eropa yang pada makan roti, nah malah justru Nabi itu malah makan roti, itu bukan makan nasi kebuli. Nah jadi sebenarnya dalam hal bidang kuliner, prinsipnya adalah Allah telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini pada dasarnya halal, kecuali yang Allah haramkan. Sehingga yang menjadi pengecualian itu menjadi sangat sedikit, sedangkan yang halal itu semuanya rata-rata adalah halal. Nah, makanan baik itu dari makanan dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari hewan, itu pada dasarnya semua halal dulu. Nah, sehingga kalau misalnya begini, kalau kita menemukan sebuah makanan tertentu gitu ya, yang ternyata makanan ini kok kita nggak tahu nih hukumnya apa, maka basically pendekatannya adalah dia pada dasarnya halal. Kecuali setelah terbukti positif bahwa dia itu mengandung hal-hal yang diharamkan, barulah dia jadi haram. Jangan dibalik logikanya. Jangan kita berasumsi bahwa semua makanan pada dasarnya haram, kecuali yang ada ayat Qur'annya atau yang dibolehkan baru jadi boleh. Itu enggak begitu. Kebalik. Pada dasarnya seluruh makanan itu pada dasarnya halal dulu. Baru kemudian nanti kalau ada memang dianggap haram, ya kita periksa sejauh mana dia keharamannya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk keharaman makanan sebenarnya walaupun ayatnya cukup banyak, hadisnya cukup banyak, tapi kalau kita mau jadikan sebuah inti, sebenarnya inti haramnya makanan itu cuma ada dua, atau kalau mau saya tambahkan jadi tiga. Yang pertama, asalkan makanan itu tidak najis, yang kedua tidak memabukkan, dan yang ketiga tidak merusak tubuh atau madarat. Jadi tiga poin ya, najis, mabuk, madarat. Najis N ya, mabuk M. N M dan terakhir madarat, merusak ya. Tiga poin besar itu sebenarnya. Ketika kita baca ayat Quran disebutkan makanan ini tidak boleh, baca hadis makanan itu tidak boleh bla bla bla, itu semua hanya kembali kepada rumus tiga itu saja. Kalau bukan karena dia najis, maka dia karena memabukkan. Kalau tidak memabukkan ya karena dia merusak. Gitu aja sebenarnya. Nah, cuma nanti kalau kita akan coba kupas satu persatu gitu ya, baru nanti akan kita temukan rincian-rinciannya. Tapi basically bahwa yang namanya makan itu pada dasarnya halal kecuali dia mengandung salah satu dari tiga unsur. Apakah dia mengandung unsur najis, ataukah dia unsur yang memabukkan, atau dia unsur yang merusak atau madarat. Kalau dia terbukti pasti positif salah satunya, ya berarti itu makanan haram. Sedangkan kalau tidak terbukti, hanya asumsi dan sebagainya, hukumnya masih asli, yaitu pada dasarnya semua makanan itu pada dasarnya halal. Kecuali kalau sudah terbukti pasti, ya kemudian ya mau nggak mau ya kita tidak lakukan.
Nah, sebelum beranjak kepada poin-poin yang tiga itu, saya juga ingin menegaskan bahwa dalam beberapa kasus memang hukum makanan itu halal atau haram itu tegas ya. Sebagaimana sabda Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwa yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Tapi Nabi menyisakan satu ruang yang sekilas kita menganggap itu ruang sempit, padahal dalam kenyataannya ruang itu justru sangat besar, memenuhi hampir 90% dari hukum yang halal dan haram. Di antara yang halal dan di antara yang haram ada yang tengah-tengah, yaitu umurun mustabihat. Umur mustabihat. Hal-hal yang mustabihat dalam arti yang tidak jelas hukumnya, remang-remang, tidak disepakati. Nah, saya ingin menegaskan bahwa kalau mustabihat ya istilahnya syubhat gitu ya, itu memang ada dua pengertian. Syubhat dalam arti kebanyakan orang tidak tahu hukumnya, nggak jelas hukumnya. Nah, kalau memang kita ragu-ragu dan tidak jelas, memang yang paling bagus adalah tidak usah kita makan. Tapi ingat ya, syubhat itu bukan berarti haram. Cuma kita berhati-hati untuk tidak memakannya. Itu namanya warok. Tapi kalau untuk bisa menjatuhkan vonis haram, itu tidak sesederhana yang bisa kita lakukan. Artinya, gak mentang-mentang saya ragu-ragu, maka ini haram. Saya ragu-ragu, maka haram. Tidak boleh terjadi seperti itu. Saya ragu-ragu, maka saya tidak makan. Tapi kalaupun saya tidak makan, bukan berarti haram. Tapi saya memang mungkin karena saya nggak suka, kan nggak doyan tuh boleh, tapi nggak doyan tuh bukan berarti haram kan. Kayak Nabi SAW itu kan pernah ditawarkan makan satu makanan tertentu khas suku tertentu gitu kan. Nabi emang bukan dari suku itu, jadi beliau nggak terlalu tertarik kan, nggak doyan. Tapi begitu beliau melihat para sahabat makan dengan enaknya, beliau diamin aja, nggak dilarang. Kenapa? Karena memang tuh pada dasarnya beliau tidak mengharamkan. Jadi bedakan antara nggak selera dengan hukum haram gitu ya. Saya kurang berselera kalau makan kayak gitu, maka saya tidak makan gitu ya. Tapi kalau orang lain pada makan ya monggo-monggo aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena hukumnya toh basicnya adalah tidak haram gitu ya. Nah, itu makna syubhat yang pertama. Tapi makna syubhat yang kedua ini yang jauh lebih dominan. Apa? Yaitu sesuatu yang tidak disepakati keharamannya oleh para ulama. Ini makna syubhat yang kedua. Justru inilah yang tadi saya bilang 90% dari makanan-makanan kita itu dikatakan syubhat rupanya karena para ulama tidak sepakat ya dalam menetapkan apakah ini jadi haram ataukah tidak haram. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya alkohol. Alkohol ini tidak ada ayatnya atau hadisnya karena di zaman Nabi tidak spesifik alkohol itu disebut-sebut sebagai sebuah zat tertentu karena memang dia tidak berdiri sendiri kan, bukan sebuah unsur yang memang dia ada di tengah masyarakat apa di tengah kehidupan kita kecuali dia adanya itu merupakan sebuah kandungan dari zat tertentu. Tapi kalau dia dipisah secara sendiri dan disebut sebagai alkohol sebagai sebuah unsur di dalam rumus kimia kan kita mengenal ada tabel periodik tuh ya kayak karya Mendeleev itu. Nah itu kan alkohol itu sebenarnya bukan unsur, dia adalah senyawa begitu kan. Yang secara berdiri sendiri tiba-tiba nongol di alam tuh nggak ada, tapi dia adanya di berbagai jenis makanan, baik itu yang sifatnya tumbuh-tumbuhan ataupun yang sifatnya hewan begitu ya. Dia terkandung di dalamnya. Nah problematikanya adalah ketika kita menyebut alkohol, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, dan juga tidak ada dalam alam nyata sebagai sebuah senyawa yang berdiri sendiri, disitulah kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ketika mereka merumuskan yang namanya khamr. Khamr itu jelas haram di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam semua pendapat para ulama, tidak ada satupun yang membolehkan kita minum khamr karena memang ilatnya adalah memabukkan. Gitu ya. Itu kan kalau kita tadi ngomong yang tiga, najis, mabuk, madorot, itu masuk yang kedua kan khamr itu. Nah, tapi begitu kita bicara alkohol, sesuatu yang lain lagi. Kalau khamr sepakat haram, tapi bagaimana dengan alkohol? Nah, begini, eh, sebutlah misalnya kita ingin mengatakan bahwa alkohol itu haram, gitu ya, dengan asumsi bahwa zaman sekarang para ahli gizi atau para katakanlah polisi bahkan gitu ya, itu memang mereka ketika mengharamkan atau melarang orang itu mabuk gitu ya, itu memang menyebutnya dengan alkoholnya. Karena memang unsur yang menjadi sangat menentukan
pada kemabukan orang itu gara-gara minum sesuatu yang beralkohol. Makanya orang yang tukang mabok itu disebut dengan istilah alkoholik gitu ya. Nah, terus juga istilahnya minuman-minuman keras yang dilarang itu dilarangnya hanya berdasarkan kata-kata mengandung alkohol. Ya, mengandung disebut juga minuman ringan atau minuman keras itu karena kadar alkoholnya. Itu sudah menjadi semacam ya kesepakatan lah di zaman kita bahwa sesuatu yang memabukkan tuh ukurannya adalah berapa kadar alkoholnya, gitu kan? Nah, sehingga masuklah itu menjadi salah satu bahan pertimbangan para ulama di zaman sekarang. Oh, berarti kalau kadar alkohol itu dijadikan sebagai ukuran, apakah suatu minuman itu dianggap khamar atau bukan? Ya berarti untuk mengatakan suatu makanan itu khamar bukan, ya tergantung kadar alkoholnya. Kalau ada kadar alkohol sekian, berarti dia khamar. Kalau ada kadar alkohol kurang dari sekian, berarti dia bukan khamar, gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini sebagian ulama juga memandang secara agak hitam putih, yaitu tidak memandang kadar, tapi memandang wujud. Ada alkohol nggak? Kalau ada alkohol, berapa persen pun alkohol itu dia tetap haram, bahkan dia najis, gitu ya. Sehingga berkembang dua pendekatan. Pendekatan pertama melihat kadar alkoholnya. Kalau dia sampai ambang batas bikin orang mabuk, berarti itu haram karena dia khamr, memabukkan. Tapi pendekatan yang lain lagi enggak. Mau berapapun itu, selama dia ada alkohol, berarti dia adalah benda najis. Mau mabuk nggak mabuk, pokoknya haram. Titik gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi syubhat. Jadi para ulama di masa modern itu punya dua pendekatan yang berbeda. Sebagian mengatakan alkohol itu baru diharamkan kalau dia sampai batas ambang memabukkan, baru jadi namanya khamr. Kalau enggak namanya bukan khamr. Tapi yang satu lagi mengatakan mau berapapun pokoknya dia khamr, gitu ya. Walaupun aslinya yang namanya khamr itu bukan alkohol. Kira-kira bisa dipahami ya kayak gitu ya. Nah, muncullah kemudian dua pendekatan yang berbeda, dan itu akan kita selalu temukan di dalam setiap pembicaraan terkait dengan masalah makanan ini halal apa enggak gitu. Di satu sisi, misalnya saya kasih contoh para ulama di Saudi Arabia, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika ditanya tentang minuman mengandung kadar alkohol 1%, 2%, 3%, itu beredar resmi di negara Saudi Arabia yang notabene negara Islam, beliau mengatakan bahwa 1, 2, 3% itu tidak mengubah esensi minuman itu menjadi khamr. Ya, karena logikanya adalah bahkan di dalam setiap makanan yang kita makan, wabil khusus jenis-jenis kayak katakanlah durian gitu ya, umbi-umbian, singkong, apa kentang, apa segala itu ada kadar alkoholnya, dan nggak bisa dikatakan bahwa asal ada alkohol berarti haram. Nah, di kita di Indonesia banyak makanan yang difermentasi kan, minuman yang difermentasi, ada peyem misalnya, itu ada kandungan alkohol dan tidak bisa digebiah uyah bahwa segala yang mengandung alkohol pasti haram, itu nggak bisa. Nah, jadi artinya kalau dia kadarnya sedikit, cuma 1, 2, 3%, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya mufti kerajaan Saudi Arabia, mengatakan itu tidak mengapa gitu. Kenapa? Karena yang diharamkan itu khamr, bukan alkohol. Alkohol secara alami ada di dalam jenis tumbuh-tumbuhan tertentu, sehingga keliru kalau mengatakan bahwa segala yang mengandung alkohol pasti haram gitu. Nggak mungkin, karena begitu banyak makanan, dan yang lebih penting lagi adalah Nabi SAW malah masih minum minuman yang beralkohol. Wah, ini penting nih. Nabi kok minum minuman beralkohol tuh bagaimana? Jadi begini, ada jenis minuman di masa Nabi yang menjadi favorit beliau, yaitu yang disebut dengan nabidh. Nabidh ini sebenarnya adalah proses fermentasi dari buah-buahan. Biasanya kurma atau anggur yang difermentasi begitu, dibikin jus dulu ya, perasan buah kurma atau rendeman buah kurma gitu, yang mana buah kurmanya itu kemudian dikasih ragi, difermentasi, dalam proses 4 hari itu dia akan berubah menjadi khamr. Nah, sebelum jadi khamr, katakanlah di dalam hadis itu kan sahih ya, sahih Muslim gitu, disebutkan bahwa pada malam hari Senin Rasulullah meminta kepada pembantunya untuk dibuatkan nabiz itu, minuman kesukaan beliau. Maka dilakukanlah proses fermentasi itu. Nah, di hari Senin itu sudah mulai ada proses, ya udah mulai
istilahnya berubah rasanya kecut-kecut gitu ya, sudah mulai berbusa dan sebagainya, tapi Nabi masih minum ya. Hari Senin, hari Selasa udah mulai bertambah itu dan Nabi masih minum. Bahkan hari Rabu pun udah hari yang ketiga Nabi masih minum, kecuali kalau udah Rabu sore karena sudah mulai kuat gitu, aromanya kuat, kemudian mulai berbuih dia, berbusa gitu kan, sudah mulai mengental dan sebagainya. Nah, itu kalau sudah terlalu kuat begitu, Nabi memang tidak minum, tapi pembantunya silahkan minum gitu. Barulah kalau udah hari Kamis, Nabi sama sekali tidak minum karena sudah resmi menjadi khamr gitu. Nah, Senin, Selasa, Rabu itu belum jadi khamr, masih proses menuju khamr. Kalau kita pikirkan secara logika, rasanya sudah berubah dan sebagainya, oh berarti itu sudah mulai terjadi proses fermentasi. Yang mana proses fermentasi itu berarti sudah mulai muncul alkoholnya, gitu kan? Tapi karena Nabi masih minum, ya kita nggak bisa mengatakan bahwa itu haram kan? Disitulah kenapa peyem dan semua minuman yang mengandung fermentasi itu tidak lantas kita bilang haram. Kenapa? Karena dia belum sampai pada titik di mana itu akan berubah jadi khamr. Ini pendekatan yang pertama dipelopori oleh para ulama di Saudi Arabia. Makanya saya heran ya, kenapa di Saudi, di Mekah, di Madinah, minuman-minuman seperti itu dijual. Yang kalau di Indonesia, merek itu kalau menurut saya sudah khamr gitu. Kita diajarin itu nggak boleh gitu kan. Dia mengandung alkohol walaupun rendah 1, 2, 3% begitu. Nah, tapi di Saudi itu dibilang nggak masalah. Karena pendekatan mereka adalah selama belum jadi khamr dalam arti yang memabukkan, maka itu masih tidak mengapa. Itu pendekatan yang pertama. Nah, pendekatan yang kedua, ya seperti yang kita di Indonesia. Pokoknya berapa persen pun ada kandungan khamr, bikin mabok nggak bikin mabok, haram gitu. Maka angciu ya, kalau orang Cina itu kan kalau bikin nasi goreng, bikin mie dan sebagainya dimasaknya pakai angciu. Itu haram gitu ya menurut pandangan para ulama di Indonesia karena dia mengandung alkohol gitu. Obat-obatan itu haram karena mengandung alkohol gitu. Kemudian apalagi sake kalau orang Jepang, oh itu udah pasti haram gitu kan. Termasuk kue apa namanya Black Forest gitu ya, yang kayak gitu-gitu, yang cake begitu kan banyak yang mengandung ram ya. Itu juga ya dari aromanya ramnya itu terasa banget gitu kan, dan ram itu adalah alkohol begitu kan. Nah oke, berarti itu semua adalah haram gitu menurut pendekatan yang kedua. Nah kita sebagai masyarakat awam pasti akan dibikin bingung dengan adanya dua pendekatan ini gitu loh. Adanya dua pendekatan ini pasti bikin bingung. Kenapa kok yang satu bilang halal, yang satu bilang haram dan sebagainya? Nggak tahu bahwa di balik itu memang ada filosofi dasar yang pendekatannya udah dari awal beda. Ketika Nabi mengatakan innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat, di tengah-tengahnya ada yang syubhat. Nah, syubhat itu ada dua macam. Ada syubhat di mana orang nggak tahu hukumnya, yang kedua syubhat di mana para ulama tahu hukumnya tapi mereka berbeda pendapat dengan pendekatan dasar yang berbeda, filosofi dasarnya berbeda. Nah, begitu. Nah, kalau kita sudah sampai pada titik di mana oh ternyata para ulama beda pendapat ya, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita mencari yang paling benar ataukah kita mengikuti apa yang memang sudah kita pahami dan mentolerir atau memberi toleransi kepada saudara kita yang pendapatnya nggak sama dengan kita? Jawabannya tentu yang kedua ya. Ya kita nggak bisa bilang bahwa orang yang makan atau minum sesuatu yang dimasak dengan angciu gitu, kita bilang, wih kafir tuh, itu haram tuh dan sebagainya. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu punya landasan teori yang sangat kuat gitu, bahwa selama yang dimakan itu bukan minuman yang memabukkan, makanan yang bikin mabuk, maka nggak ada masalah. Orang makan duren nggak mabuk, orang makan peyem itu nggak mabuk, minum minuman berfermentasi ya seperti kalau di Jawa Timur tuh ada yang namanya legen ya, legen itu berfermentasi gitu. Nah tapi para ulama, para kiai di sana nggak ada masalah karena mau diapain pun dia tidak akan naik menjadi khamr. Memang dia berfermentasi, dia mengandung alkohol tapi dia tidak haram begitu kan. Ini pendapat yang seperti ini establish, ada, diakui gitu kan. Kita tidak bisa mengkafirkan, memfasikkan atau mengatakan woi salah masuk neraka dan sebagainya pada mereka. Ya, ketika kita berada pada posisi yang satu lagi yang mengatakan berapapun kadarnya pokoknya haram, titik gitu. Nah, ini memang tidak akan ketemu di tengah masyarakat kita karena ini memang dua pendekatan yang dari awal udah beda. Yang ada adalah kita mempelajari adanya kedua pendekatan itu dan bisa memberikan tasamuh, memberikan satu ruang bebas gitu di mana kita bisa memaklumi gitu ya.
Nah, memaklumi perbedaan ini yang hilang dari kacamata kita kebanyakan selama ini. Karena kita selama ini diajarin bahwa agama itu cuma satu, yang benar cuma satu, tidak ada ruang untuk terjadi perbedaan pendapat. Ini yang jadi biang keladi permasalahan kita tuh selama ini adalah pandangan bahwa kebenaran itu cuma satu, tidak boleh ada dua, itu kan? Nah, padahal ini bertentangan langsung dengan prinsip dasar ilmu syariah yang kita kenal. Saya kasih contoh. Nabi Adam alaihissalam, itu saya tanya, agamanya Islam apa bukan? Ya Islam lah ya, orang dia Nabi kok, bagaimana nggak Islam? Oke, tapi syariat yang Allah turunkan pada Nabi Adam dengan yang turun kepada kita, itu berbeda loh. Paling tidak dalam hukum pernikahan. Coba saya tanya, dalam agama kita, syariat yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, sah apa tidak kalau ada orang menikah tapi nggak pakai wali? Pernikahannya sah apa enggak? Nggak sah kan? Nggak pakai saksi. Sah apa enggak? Nggak sah. Kalau mereka berhubungan juga, punya anak, itu nikah apa enggak, nikahnya nggak sah, berarti kan zina. Anaknya pun anak zina kan? Iya, itu syariat kita. Tapi ternyata ketika Allah turunkan syariat kepada Nabi Adam alaihissalam, coba deh saya tanya, ada yang tahu nggak? Ketika Nabi Adam menikahi Hawa, itu walinya siapa? Saksinya siapa? Nggak ada kan? Nggak ada wali, nggak ada saksi. Tapi mereka menikah dan punya anak. Ya kita ini anak keturunannya. Kalau kita pakai logika kita, oh berarti kita ini semua manusia ini adalah anak keturunan zina. Gara-gara Nabi Adam sama Hawa nikahnya kagak beres itu. Nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Dan lebih parah lagi adalah ketika Nabi Adam dan Hawa itu punya anak, 4 orang. Masing-masing itu kan 2 laki, 2 perempuan. Kan saling menikah itu saudaranya sendiri kan. Saya tanya, secara hukum syariah kita, menikahi adik perempuannya sendiri itu halal apa haram? Haram banget gitu. Haram seharam-haramnya, haram jadah lah gitu kan. Tapi lihat apa yang terjadi. Sejarah asal-usul manusia itu justru dari Kabil dan Habil yang menikahi adik perempuannya sendiri. Incest itu berarti kan. Nah kita semua lahir dari situ. Haram kan harusnya. Kita ini semua makhluk-makhluk haram semua nih. Karena lahir dari hasil perkawinan dengan saudari perempuannya sendiri. Haram banget gitu. Tapi kenapa kita santai-santai saja? Ya karena itu kalau di kita haram, di Nabi Adam nggak haram. Gitu kan. Syariatnya kan beda. Dan kita mengakui hal itu. Nah, pengakuan akan perbedaan itulah yang hari ini kita nggak punya, gitu kan? Nah, itu kan Nabi dan Rasul memang beda-beda Allah turunkan syariat. Nah, kepada Nabi Muhammad SAW juga begitu. Dalam arti, memang hukum itu bisa saja beda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain, asalkan mereka sudah levelnya mujtahid, mutlak, mustaqil, nah, pendekatan mereka itu bisa beda. Saya kasih contoh nih terakhir sebelum kita buka tanya jawab ya. Kepiting itu halal apa haram? Kata madzhab Syafi'i kepiting haram. Karena dia bangkai dan tidak boleh bangkai itu dimakan. Bangkai itu kan najis ya kan? Tadi kan kita ngomongin yang khamar, sekarang kita ngomongin yang najis. Di antara benda hewan-hewan yang najis yang tidak boleh dimakan adalah hewan yang matinya tidak disembelih dengan cara syar'i. Tidak disembelih dengan cara syar'i, dia mati begitu aja, maka dia adalah bangkai. Bangkai itu najis. Najis itu tidak boleh dimakan. Kepiting itu bangkai, bangkai itu najis itu tidak boleh dimakan. Yang makan kepiting dosa. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Nah, sementara dalam mazhab yang satunya, misalnya Hambali mengatakan, oh enggak, kepiting itu halal. Kenapa? Karena kepiting itu hewan air. Ya kan? Dan Nabi pernah bersabda, ada 2 bangkai yang dihalalkan. Salah satunya adalah disebut oleh Nabi ikan. Ya, as-samaku wal jarad, ikan dan belalang. Nah, kepiting ini ikan. Jadi kalau ikan itu mati, kan kita juga tahu ya, ikan itu kalau kita makan, nggak ada yang matinya itu kita sembelih. Nggak pernah kan kita menyembelih ikan, Bismillahi Allahu Akbar kan nggak, ya kan? Yang mananya yang kita sembelih, lehernya juga nggak ada. Apalagi kalau ikannya ikan kecil-kecil, ikan teri 2 kilo itu gimana nyembelihnya, kan nggak mungkin. Kalau ikan, ya memang dia mati jadi bangkai, tapi bangkainya halal. Ya kan, uhillat lana maitatan, kata Nabi, 2 bangkai yang dihalalkan pada kita. Pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Itu boleh dimakan tanpa harus disembelih gitu kan. Nah, kata mazhab Hambali, kepiting itu termasuk bangsa ikan gitu. Jadi dia sama dengan ikan, nggak pakai disembelih, mati begitu aja dimakan halal kepiting. Menurut mazhab Hambali. Apa kata Syafi'i? Mate lo taruh di mana? Itu kepiting, itu bukan ikan. Yang Nabi sebut itu ikan, bukan kepiting.
Lagian kepiting itu juga bukan kayak ikan. Kepiting itu hidupnya di darat juga, di laut juga. Paling tidak kita harus mengakui bahwa kepiting itu memang hewan air lah ya, bisa hidup di air. Tapi ingat ya, separuh dari tubuhnya si kepiting itu, wujudnya dia ternyata adalah hewan darat. Dia hidup di darat, dia nyari makan di darat, dia bisa hidup lama di darat. Kalau ikan sejam 2 jam mati di darat, tapi kalau kepiting berhari-hari itu dia kuat. Artinya kita nggak bisa menafikan bahwa secara fitrahnya dia memang hewan air sekaligus hewan darat juga. Separuh dirinya adalah hewan air, separuh dirinya adalah hewan darat. Sebagai hewan darat, kalau dia mati, maka dia matinya jadi bangkai, jenis bangkai yang najis. Karena kita tidak pernah menyembelih kepiting, kan nggak ada lehernya juga, sebelah mana lehernya, dan kita nggak pernah bilang kepada kepiting, Bismillahirrahmanirrahim kita sembelih, kan enggak, berarti dia mati dan dia jadi bangkai. Bahwa dia hidup di air, oke, nggak apa-apa, separuh tubuhnya bangkai najis, separuh tubuhnya bangkai yang tidak najis. Nah, tapi kalau dia menyatu dalam satu tubuh, separuh dari hewan itu najis dan separuhnya tidak najis, logikanya ikut halalnya apa ikut haramnya? Ya ikut haramnya lah, ya kan? Ikut haramnya. Saya kasih contoh nih, walaupun susah kita buktikan ya. Misalnya begini, ada seekor anjing. Anjing itu berzina dengan kambing, misalnya nih, cuma misal doang. Lalu lahirlah anaknya, separuh anjing, separuh kambing. Berani nggak kita makan? Ya, ini kambing begitu mau disembelih, dia bukan mengembek tapi menggonggong. Kaing, kaing, kaing gitu. Padahal dia kambing. Kenapa? Separuh dirinya adalah anjing. Berani nggak kita makan? Nggak berani lah. Kenapa? Orang dia separuh anjing kok, gitu kan? Nah, kepiting, oke, dia adalah separuhnya ikan, tapi separuhnya dia itu hewan darat. Sebagai hewan darat mati menjadi bangkai, bangkainya haram dimakan. Oke, nggak apa-apa separuh tubuhnya hewan air dan dia bangkai yang halal gitu ya. Tapi kalau dua hukum bersatu di situ, ada halal ada haram, ya ikut haramnya lah. Gitu kata mazhab Syafi'i kan. Berarti kepiting itu haram apa halal? Haram. Nah, bagaimana dengan kata mazhab Hambali? Oh enggak, kami punya pendekatan yang berbeda. Kepiting itu hewan air, dia bertelur di air, dia bernapas dengan insang, pada akhirnya dia pokoknya intinya hewan air. Bahwa dia bisa ke darat, itu urusan dia dengan Tuhannya. Gitu kan. Nah, maka dihukumi sebagai hewan air. Jamaah sekalian, kita sekarang bingung, hukum kepiting itu halal apa haram? Ya tergantung. Kalau kata Syafi'i, haram. Kalau kata Hambali, haram. Gitu kan. Nah, ini pendekatannya kan beda. Itu yang disebut dengan umurun mustabihat, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Terus sebaiknya gimana? Ya tergantung kita mau pakai pendapatnya siapa. Kalau saya berpandangan mazhab Syafi'i, kepiting nggak boleh. Kenapa? Karena dia bangkai. Tapi saudara saya, dia makan kepiting, terus dia bilang, saya pakai pendapat mazhab Hambali. It's okay, nggak masalah. Silahkan masing-masing pakai mazhabnya sendiri-sendiri, tanpa kita harus berantem, saling menyalahkan, saling memfasikkan, saling mengkafirkan. Nah, disitulah yang saya katakan, 90% makanan kita itu masuk wilayah mustabihat, di mana para ulama saling berselisih. Tadi alkohol, yang kedua kepiting. Itu contoh-contoh saja. Dan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menemukan fakta-fakta yang tidak bisa kita pungkiri, di mana para ulama memang tidak sepakat ketika mengharamkan atau menghalalkan. Nah, janganlah kemudian masalah khilafiyah ini, kemudian kita tarik jadi masalah akidah. Pokoknya kalau nggak sama pendapatnya dengan saya, kafir lo, fasik lo, zolim lo, masuk neraka lo, dan sebagainya. Oh, nggak begitu. Ya kan? Kita harus mengakui bahwa yang halal itu jelas ada, oke. Yang haram jelas juga ada, tapi yang di tengah-tengah ternyata ada wilayah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Wabil khusus di zaman kita di abad ke-20 ini, itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, oleh karena itu, jalan tengahnya adalah kita harus bisa memahami ketika ada khilafiyah itu dan bisa saling memberikan permakluman. Saya ngelihat saudara saya orang Saudi, dia nenggak minuman berkandung alkohol 1, 2, 3%. Oh iya, nggak apa-apa, it's okay. Kenapa? Karena ulama kalian memang membolehkan, itu nggak bisa kita apa-apain. Cuman kalau saya insya Allah tidak akan minum kayak gitu. Tapi apakah saudara saya itu saya bilang kafir, fasik, dan sebagainya? Oh enggak. Buktinya ketika dia jadi imam di Masjidil Haram dan saya jadi makmumnya, it's okay, nggak ada masalah, ya kan? Nah, jadi nggak membawa kepada kekafiran atau kekufuran dan sebagainya, kalaupun kita berbeda pendapat dalam masalah halal haramnya makanan, selama memang itu para ulamanya memang berbeda pendapat, gitu ya. Baik, saya kira udah setengah jam dari apa yang tadi dijanjikan. Nah, kita akan buka dialog tanya jawab. Saya kembalikan pada pimpinan acara, silakan.
Oke, Ustaz. Ini udah banyak banget pertanyaan nih, Ustaz. Termasuk dari diri saya sendiri, insya Allah. Tapi pertanyaan yang pertama datang dari kajian Stavanger. Pertanyaannya, untuk teman-teman kita yang meyakini bahwa kita tidak boleh sama sekali makan atau minum yang mengandung alkohol sedikit pun, misal dari hasil fermentasi yang tadi Ustaz utarakan, apakah mereka tidak mengakui kisah Rasul yang meminum minuman fermentasi tersebut, seperti yang tadi Ustaz ceritakan? Ya, pasti mengakui sih. Tapi kan namanya juga sudah mazhab, sudah pendapat, ya ibaratnya kayak beragama lah begitu ya. Kita nih mohon maaf nih, misalnya kita punya teman yang Kristiani. Kita kan punya keyakinan, yang kalian sembah itu bukan Nabi Isa loh, itu Yudas Iskariot loh itu gitu kan. Dalam keyakinan kita itu kan adalah Nabi Isa itu nggak dibunuh, nggak disalib, diangkat oleh Allah ke langit kan begitu. Tapi saudara-saudara kita yang Nasrani kan nggak terima konsep itu. Ya memang sih, tapi apakah kalau kita berbeda lantas kalau ketemu teman yang Nasrani di tengah jalan kita gebukin gitu rame-rame, apa lo kan enggak juga ya. Nah, itu dalam hal perbedaan pendapat antar agama kayak gitu. Dan perbedaan pendapat antar mazhab juga begitu juga sih. Ya, ya kita punya hujah, misalnya saya nih termasuk yang mengatakan boleh kok ada kandungan alkoholnya. Oh, Nabi juga kayak gitu kan. Itu kan hujah kita gitu kan. Tapi hujahnya mereka mungkin akan berbeda lagi. Dia akan punya dalil yang lain yang akan menguatkan pendapatnya dia gitu ya. Jadi ya kita berdebat nggak akan ada habisnya sih. Semua akan kembali kepada pemetaan. Jadi sudah dipetakan. Yang bilang halal ini mazhabnya ini, yang bilang haram tuh mazhabnya ini. Udah, lu kalau mau diutak-atik kamu sampai kapanpun nggak akan selesai juga karena semua sudah berkesimpulan di masing-masing pendapatnya itu. Kalaupun kita mau, jangan dalam perdebatan, tapi dalam diskusi. Kayak sekarang yang saya ceritain. Ketika saya bicara tentang kepiting halal atau haram, ada nggak yang merasa bahwa saya itu menggiring opini ke yang ini saja, jangan yang itu? Enggak kan? Saya bicaranya adil aja di tengah. Kalau kata Syafi'i begini, kata Hambali begini. Dan saya tidak menggiring pada siapapun untuk ikut Syafi'i atau ikut Hambali, gitu kan? Tapi masing-masing kalau mendengar informasi itu, terus dia berpikir, kayaknya saya lebih cocok sama Hambali deh. Oke, silakan aja. Dan saya nggak akan sakit hati, gitu kan? Tapi yang lain mungkin, wah saya kayaknya cocok sama yang logikanya Syafi'i deh. Oke, silakan aja. Dan saya nggak perlu sakit hati gitu kan. Problematika kita adalah banyak ustadz yang baper. Karena dia merasa maunya dia tuh nggak diturutin sama orang lain. Jadi dia habisin lah dengan berbagai macam cacian, makian, dan sebagainya. Padahal nggak boleh begitu. Dia harus berada di tengah, netral. Dalam arti bercerita, menyampaikan ini kayak gini apa adanya, dan memang ada khilafiyah. Ingat, agama itu nggak cuman kebenaran cuman satu, itu nggak. Tapi memang bisa saja dalam fikih itu ada perbedaan-perbedaan pendapat. Yang satu bilang halal, yang satu bilang haram, dan it's okay, nggak ada masalah. Begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Di negara Barat, pertanyaannya menulis di negara Barat, tapi saya yakin ini juga terjadi di mana-mana karena ini sistem peternakan modern kita saat ini. Seperti yang Ustaz tahu, kebanyakan hewan-hewan itu disembelih sekarang dengan cara disetrum istilahnya atau di stunning. Nah, dan juga terlebih juga tidak dengan menyebutkan asma Allah. Apakah kita bisa mengkonsumsi daging-daging dari hewan tersebut yang disembelih dengan cara dibunuh dengan cara disetrum dan tidak menggunakan nafas Allah yang kita beli dari toko-toko pada umumnya di toko-toko di negara tersebut? Nah, Kalau dari saya, Ustaz, maaf, kalau dari saya justru berpikir begini, apakah pertanyaan turunannya, kalau misalnya disembeli, oke, mari kita sembeli 10 hewan, Bismillah dengan menggunakan nama Allah, tapi dibunuhnya itu dengan cara disetrum, tidak dengan cara disembelih. Nah, itu fikihnya bagaimana, Ustaz? Kalau seperti itu, terima kasih, Ustaz. Baik, jadi begini. Peternakan-peternakan besar yang mengekspor dagingnya ke berbagai negara pasti akan rugi dan akan jatuh bangkrut kalau negara-negara tempat dia biasa mengekspor dagingnya itu kemudian menutup diri tidak mau beli dagingnya hasil ternakan atau kesembilan mereka. Jadi itu sangat menjadi perhatian sekali. Nah, contohnya misalnya beberapa negara kayak Australia, Belanda, dan sebagainya kan mereka pengekspor daging ya. Nah, Indonesia dan negara-negara Islam itu termasuk importir yang sangat potensial. Nah, jadi bagaimana caranya biar umat Muslim di berbagai negara di dunia di Islam itu maulah beli daging mereka? Ya tentu negara-negara Islam kayak kita Indonesia mengajukan syarat.
syaratnya nggak boleh begini-begini ya, harus begini ya. Kalau nggak, kami nggak mau beli loh, gitu kan. Nah, ketika mengajukan syarat, mereka bilang oke, kami akan lakukan, gitu, akan lakukan. Nah, tentu saja kita nggak akan percaya kan. Ntar dulu, kalian jangan ngomong lakukan, tapi kita nggak kirim utusan. Kita akan kirim orang untuk melakukan penelitian ke sana, langsung ke peternakan kalian, ke rumah potong hewan kalian, gitu ya. Nah, kebetulan saya di Jakarta ini punya beberapa teman lah yang anggota Majelis Ulama Indonesia, ya beberapa teman yang di sana. Nah, mereka cerita, oh iya, setiap kali negara kita mau mengimpor daging dari luar negeri, dari negeri yang non-muslim ya, entah Belanda, entah Australia, entah mana gitu, itu memang selain BP POM yang dikirim ke sana, juga dikirim dari kami, Majelis Ulama Indonesia, untuk melihat langsung bagaimana proses penyembelihan sesuai dengan syarat yang diajukan oleh negara Indonesia. Nah, mereka kemudian datang kan, lihat ke sana, dan memang syaratnya nggak boleh, matinya yang disetrum itu nggak boleh. Kalaupun ada istilahnya disetrum, bukan disetrum sebenarnya, biasanya itu pakai gas ya. Sapinya itu dikasih gas sampai teler gitu. Nah, ketika sudah teler tetap disembelih. Walaupun mekanisme penyembelihannya pakai mesin, tapi tetap ada operatornya, dan operatornya disyaratkan dari kita harus muslim. Gitu, harus muslim. Karena kalau enggak kita nggak mau beli, kita nggak mau impor, dan Anda rugi sendiri kalau kita nggak impor gitu kan. Posisinya itu adalah negara-negara pengekspor daging itu sangat membutuhkan agreement atau persetujuan dari negara calon yang akan beli dagingnya, karena kalau di stop kita rugi gitu ya kan. Jadi dia akan melayani semaksimal mungkin gitu, karena negara-negara kayak Indonesia dan negara-negara Islam itu negara pemakan daging rata-rata gitu kan. Jadi mereka sangat butuh dengan pembelian dari negara Indonesia. Nah, datanglah ke sana gitu kan, dan memang melihat bahwa prosesnya semua sudah sesuai dengan ketentuan syariah, walaupun adanya di Belanda, walaupun adanya di Australia, walaupun mereka terpaksa harus meng-hire tukang jagal yang agamanya Islam gitu. Nah, di negara-negara kayak Belanda, Australia dan sebagainya, muslim banyak ya kan, India, Pakistan tuh rata-rata muslim gitu kan. Nah, mereka lah yang di-hire gitu oleh perusahaan itu demi begini. Ini kita ngirim tiap bulan sekian ratus ton gitu ke Indonesia. Cuman gara-gara yang nyembelih bukan Islam, kok kita jadi kalah tender? Wah, nggak bisa. Ya nggak apa-apa, kita pasang aja orang Islam di situ untuk bisa mencet mesin untuk memotong sapi itu, ya kan? Nah, jadi disetrum oke, dalam arti begini, itu untuk mengurangi kan, kalau kita di Indonesia nih, kalau kita lihat proses motong sapi di masjid-masjid itu kan satu sapi dikerubutin 15 orang ya, biar gedebak-gedebuk, tenaganya sapi kan kuat itu. Kalau kita ngerobohin pakai 15 orang, padahal sapi yang mau kita sembelih ada 200 dalam sehari, wah itu rugi bandar kalau pakai gedebak-gedebuk. Nah, di sana pakai metode apa? Dikasih gas, sapinya teler, tapi disembelihnya dengan cara syariat Islam gitu kan. Dan kemudian barulah kita lulus uji kan, kita kirim orangnya ke sana, BP POM bilang oke, sehat gitu. Nah, BP POM itu tugasnya begini, kalau ada hewan yang tidak disembelih, hanya disetrum doang, mati gitu kan, itu pasti BP POM akan mengatakan ini tidak layak. Kenapa? Hewan dari segi kesehatan, nggak dari segi agama. Dari segi kesehatan, hanya hewan yang matinya disembelih yang boleh dikonsumsi. Kalau matinya digebukin, disetrum, cuman dikasih gas dan sebagainya, ini hewan penyakit. Kenapa? Karena keluarnya darah secara keseluruhan lewat leher, itulah proses yang paling higienis, yang paling benar. Ini nggak ngomongin agama, ngomongin kesehatan. Maka dua tuh yang diutus, BP POM sama MUI. MUI bicara tentang secara keseluruhan ini sudah syar'i atau belum. Nah, BP POM bicara tentang kesehatan. Nah, kesehatan itu memang harus dengan cara sembelih. Kalau cuman hewan itu cuman digebukin doang atau cuman disetrum-setrum doang, nggak mati betulan gitu ya, maka BP POM tidak akan meloloskan dan tidak akan diimpor ke Indonesia. Nah, hebatnya adalah kita negara-negara Islam tuh jadi penentu malah gitu. Makanya kalau di Indonesia daging impor is okay, nggak ada masalah gitu. Yang jadi masalah kalau daging impornya ilegal. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, atau seperti antum di negara antum itu ya di barat. Karena untuk konsumsi orang kafir kan, jadi mereka masa bodoh aja gitu. Nah, tinggal kita cari aja yang bersertifikat dengan sertifikat Islam, dalam arti oh ya kami menggunakan syariat Islam loh gitu, walaupun kami kafir gitu ya, tapi sistemnya katanya menggunakan gitu. Jadi tadi pertanyaan kan gini, kalau disembelih secara oleh orang Islam dengan cara sembelihan benar ya, tetapi kemudian apa tadi pakai bismillah gitu ya, pakai bismillah tapi dengan cara disetrum gimana? Ya itu tidak sah, itu bangkai gitu. Satu-satunya cara untuk mematikan hewan yang syar'i adalah dengan cara disembelih.
Kalau kita dapatkan bukti fakta nyata di Norwegia misalnya, ada rumah potong hewan, kok rumah potong hewan ya? Kalau rumah potong namanya sudah potong ya, berarti dipotong gitu kan. Rumah setrum hewan gitu ya. Kita nggak akan beli daging dari rumah setrum hewan gitu, ya kan? Nah, seingat saya sih namanya butcher ya. Butcher itu kan jagal. Jagal tuh pasti nyembelih, bukan nyetrum. Satu lagi, listrik yang dibutuhkan untuk mematikan hewan dengan cara disetrum, dengan cara disembelih itu lebih boros. Secara ekonomi itu sebuah perusahaan kalau nyetrum-nyetrum itu dia akan kehabisan listrik banyak sebenarnya. Karena gede wattnya. Kalau wattnya cuma kecil kan sapinya cuma gelik-gelik doang. Dia kagak roboh. Harus setrum yang gede banget. Dan lebih gampang untuk disembelih aja. Karena sembelih itu cara paling murah, paling efisien, dan juga paling kesehatan gitu, paling higienis gitu kan. Nah, perusahaan yang menjual daging kalau dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak higienis nggak mau dia. Ya udah kita sembelih aja yang benar gitu kan. Tinggal satu aja syarat formalnya, yang nyembelih muslim apa enggak. Nah, dalam hal ini syariat Islam mengatakan hatta walaupun yang nyembelih seorang ahli kitab, mau Kristen mau Yahudi, it's okay. Yang penting disembelih gitu kan. Sembelih itu mutlak, tidak boleh tidak. Sedangkan yang menyembelih sebaiknya muslim, tapi kalau enggak hatta Yahudi Nasrani pun sembelihannya boleh dimakan. Begitu jemaah sekalian. Baik. Oke, selanjutnya nih pertanyaan langsung dari akun AP. Setelah itu Ricky Supriyadi bisa lanjut nanya. Mungkin dari AP dulu silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Ustaz sendiri, kalau kita beli bir atau sake dengan kandungan 1 atau 2%, apakah itu menurut Ustaz itu halal? Kalau saya tidak minum karena saya dididik di tengah suasana orang Indonesia yang mengatakan 1% pun haram, gitu kan? Saya tidak mau gitu. Tapi di Saudi, saudara saya, teman saya, guru saya, dosen saya, profesor saya, dia minum. Nah gitu. Nah ini kan poinnya bukan di halal haramnya, poinnya bisa nggak kita menerima kenyataan perbedaan itu, gitu loh. Itu poinnya di situ. Kalau saya pasti nggak akan mau. Segala green sand, bir bintang yang 0%, itu saya nggak mau minum. Kenapa? Saya dididik di satu tempat yang memang mengatakan itu haram. Ya udah saya nggak mau minum. Gitu. Tapi kalau saya ada orang lain yang begitu, saya tanya, Anda dari mana? Oh dari Saudi. Oh iya saya paham. Di Saudi emang itu tidak masalah. Oke, jalan aja terus gitu loh. Oke Ustaz. Pertanyaan kedua, apakah kita boleh merebus kayak rajungan atau kepiting gitu hidup-hidup? Hidup-hidup ya, itu apakah termasuk menyiksa hewan apa enggak ya gitu ya? Iya, soalnya ada teman bilang dibiarin dulu sampai mati baru direbus atau gimana gitu. Ya itu bicara akhlak aja sih kepada hewan gitu ya. Walaupun pada dasarnya kalaupun sekarang begini, saya kasih contoh ya. Lele yang kita beli di pasar gitu ya, yang masih hidup biasanya, itu kalau kita mau goreng di rumah itu kan harus dimatiin dulu. Padahal lele itu nggak gampang mati loh. Walaupun kita taruh di panci yang nggak ada airnya, dia masih hidup. Nah itu gimana caranya menggoreng lele yang dia masih kejat-kejat gitu. Itu biasanya kalau emak-emak tuh dia ambil ulekan tuh digetok jidatnya, tok gitu. Geger otak dia lelenya itu, mati dia. Sekarang saya tanya, itu termasuk penyiksaan terhadap hewan apa enggak? Ah, gitu kan. Ya bicara kayak gitu ya enggak lah, kan kita mau matiin dia. Terus gimana caranya? Gimana cara biar mati gitu kan? Tapi memang saya kira kalau lele masih hidup, kita taruh di panci, pancinya kita taruh di atas kompor, kompornya lama-lama mendidih. Kayaknya enggak manusiawi ya, enggak leleawi gitu loh. Segitunya gitu. Ikannya masih hidup ya. Kita punya ikan cupangnya direbus, lama-lama kita jadiin santan, jadiin masukin Indomie ya. Enggak juga lah. Nggak etis aja gitu istilahnya. Tapi kalau bicara halalnya halal, karena dia mati jadi bangkai, bangkainya emang halal dimakan, gitu. Oke, makasih Ustaz. Ya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ricky Supriyadi. Silahkan Ricky. Saya mungkin bisa bacakan pertanyaannya begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, berapa ambang batas alkohol yang diperbolehkan dari makanan yang proses alaminya mengeluarkan alkohol sehingga makanan tersebut tidak menjadi khamar? Saya jawab langsung ya. Gini, kalau di Saudi itu mereka bilang 3%. Tapi di negara lain bisa jadi beda-beda. Termasuk kita di Indonesia. Di Indonesia MUI tidak mengeluarkan angka secara
secara nyata gitu ya. Tapi saya lihat BPOM MUI dan juga Badan Pengawas Obat-obatannya MUI itu mengatakan kalau masih 1% gitu, itu masih dibolehkan gitu ya. Cuman angkanya berapa itu memang mereka tidak secara eksplisit menyebutkan. Karena boleh apa tidak bolehnya nanti dilihat dari sisi daruratnya. Jadi bukan berapa angkanya, tapi berdasarkan gini, pabrik obat itu apakah mengajukan sertifikat halal ke MUI. Kalau dia mengajukan lalu MUI mempertimbangkan ini halal deh gitu, keluar sertifikatnya, silakan pakai. Jadi prinsipnya bukan berapa persennya, tapi ngajuin apa enggak, dapat sertifikat apa enggak gitu dari MUI. Nah, di dalam MUI-nya nanti digodok, dilihat gitu ya dengan berbagai macam penelitian. Cuman mereka tidak secara resmi mengeluarkan angka sekian persennya. Oleh karena itu, Bir Bintang dan Angker dia di balihonya besar mengatakan 0%, tapi dia tidak minta kepada MUI untuk bisa disertifikasi gitu kan, atau paling tidak keluarlah sertifikatnya gitu. Nah, berarti kata MUI itu nggak boleh. Kenapa? Karena nggak lulus sertifikat kami, walaupun dia ngaku 0%. Jadi di kita itu sebenarnya ukurannya bukan berapa persennya, tapi udah dapat fatwa dari MUI apa enggak, ukurannya begitu. Nah, angkanya berapa dan berapa itu internal di dalam MUI. Oke. Nah, saya punya pertanyaan titipan yang berkenaan dengan itu, Ustaz. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana hukum alkohol di dalam obat? Kalau nggak diminum obatnya, memang tidak. Kalau obatnya nggak diminum itu tidak menyembuhkan atau sembuhnya jadi lama. Tapi kalau misalnya saya boleh bilang mungkin nih, misalnya kadar alkohol dalam obat tersebut yang sebagai penyembuh atau sebagai obat itu taruhlah melebihi 4%, tapi ini sebagai obat. Nah, itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Kalau di Majelis Ulama Indonesia, alkohol dibagi dua. Ada alkohol najis dan ada alkohol tidak najis. Alkohol najis adalah alkohol yang dibikin atau diambil bahannya dari khomer. Sudah jadi khomer, baru diambil unsur alkoholnya. Itu najis dan itu haram. Sedangkan alkohol yang kedua, alkohol yang tidak najis, adalah alkohol yang dibikin secara langsung dari bahan baku, langsung jadi alkohol, tidak lewat jalur proses jadi khomer. Dalam pandangan Majelis Ulama, alkohol yang kedua ini tidak najis. Karena dia tidak najis dan juga tidak memabukkan, maka tidak mengapa. Itulah alkohol yang digunakan untuk bidang medis, ya, untuk obat-obatan. Sebenarnya yang menyembuhkan bukan alkohol, tapi alkohol itu adalah sebagai pelarut dari berbagai macam zat itu yang paling gampang melarutkannya, bukan dengan air, tapi malah melarutkannya dengan alkohol. Gitu. Jadi unsur penyembuhnya bukan alkoholnya sebenarnya, tapi obatnya itu sendiri. Cuman obatnya kalau mau dilebur atau mau diaduk gitu ya, itu paling gampang memang pelarutnya adalah alkohol, di mana alkoholnya tidak memabukkan dan yang kedua tidak najis. Sehingga asalkan sudah diberikan fatwa oleh MUI, halal. Gitu intinya di situ. Intinya MUI bilang bukan rumusnya, tapi kami keluarin sertifikat apa enggak. Kalau kami keluar sertifikat, silakan aja. Kalau kami enggak keluar sertifikat, kami enggak memenuhi jaminan. Begitu kira-kira. Oke, ini pertanyaan anakan dari yang pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya atau sikap kita kalau menggunakan bahan-bahan hasil fermentasi yang di kemasannya itu tidak disebutkan kadar alkoholnya? Contohnya ragi pada adonan pizza atau roti, terus soya sauce hasil fermentasi. Jadi kalau untuk masak, tapi kita nggak bisa lihat berapa kadar persen alkoholnya. Gimana sikap kita atau sebaiknya, Ustaz? Jadi kalau yang agak strict itu biasanya di minuman ya, minuman tertentu yang katanya berfermentasi mengandung alkohol itu biasanya strict. Tapi kalau di makanan memang agak susah. Katakanlah di cake gitu ya, cake itu mengandung ragi, mengandung rum dan sebagainya itu kita nggak bisa juga kan di toko kue itu kan juga nggak ada rumnya sekian persen, alkohol sekian persen, nggak ada gitu kan. Tapi kita tahu bahwa para pembuat cake itu biasanya memasukkan itu. Nah, itulah yang kemudian nanti jadi khilafiyah di kalangan para pengharam alkohol sendiri. Ya, ini kita nggak ngomongin yang bilang alkohol itu nggak haram gitu ya. Kita ngomongin yang sesama orang yang strict alkohol nggak boleh gitu. Tapi ketika jadi pizza, jadi apa dan sebagainya, ternyata tuh ada kandungan alkoholnya. Di situ mereka jadi terdistrak gitu. Karena secara zahirnya nggak ada alkoholnya gitu. Beda kan dengan minuman gitu. Kalau minuman kan umumnya minuman tuh khamer gitu lah. Tapi kalau makanan umumnya bukan khamer gitu. Jadi nggak ada orang mabok pizza itu kan nggak ada. Mabok Black Forest gitu kan nggak ada kan. Walaupun sebenarnya itu ada alkoholnya gitu, ada fermentasinya gitu. Tapi tape gitu misalnya kan ada tape dari singkong tuh peyem gitu ya. Atau ada brem gitu, terus ada apa lagi kalau di Muntilan itu ada tape ketan gitu ya. Itu semua berfermentasi gitu. Tapi saya kok tidak melihat gitu ya, para ulama di Indonesia yang sangat anti dengan kadar alkohol ketika bicara tentang
peyem, tape ketan dan sebagainya, lalu mereka bilang haram itu enggak. Sebagian bilang haram iya, tapi tidak seluruhnya begitu. Jadi itu wilayah yang ya sempit dan kemudian para ulama juga berbeda pendapat. Bahkan di kalangan yang mengharamkan alkohol secara total, sebagiannya pun mengatakan tidak mengapa begitu. Oke, sekarang pertanyaan dari Kak Dinca, silahkan ditanyakan langsung pertanyaannya. Berkenaan dengan ahli kitab ini juga pertanyaan saya nih Ustaz, tapi silahkan Kak Dinca, tolong diwaktukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sakti juga nanti bisa menambahkan ya kalau misalnya ada yang nggak sama gitu. Iya, saya mau bertanya bagaimana kedudukannya tentang pendapat kita boleh memakan sembelihan ahli kitab gitu. Apakah ya karena kita kondisinya tinggal di barat gitu ya, Ustadz. Kalau kita bisa menemukan bacari halal ya alhamdulillah kita memang selalu berusaha selalu belinya dari sana gitu. Tapi atau juga misalnya kita lagi safar ke kota tertentu yang tidak ada bacari halal atau tidak ada pilihan restoran halal gitu. Bahkan ataupun misalnya ada tetap bacari halal tapi kita memakai pendapat itu gitu untuk makan di restoran-restoran tertentu. Nah, bagaimana itu pendapatnya, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang ahli kitab itu boleh kita makan sembelihannya, itu bukan perbedaan pendapat, itu Quran langsung. Ya, di dalam surat Al-Maidah disebutkan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Udah itu nggak ada perbedaan. Boleh Nabi itu memakan sembelihannya orang Yahudi, para sahabat makan sembelihannya orang Nasrani, itu sah 100%, nggak ada masalah sama sekali. Baru jadi masalah ketika kita hidupnya di zaman sekarang, yaitu mau ributkan ini ahli kitab yang zaman Nabi sama yang zaman sekarang sama apa enggak, gitu, itu yang jadi masalahnya. Sebagian mengatakan nggak sama. Kenapa? Karena yang di zaman Nabi itu dulu ahli kitabnya masih lempeng-lempeng aja, yang sekarang tuh udah pada mencela-mencela gitu. Dulu tuh katanya mereka masih sesuai lah dengan kitab suci mereka dan sebagainya, dan sementara yang sekarang tuh udah menyimpang gitu. Ya itu apa klaimnya gitu ya. Maka sebagian mengatakan nggak bisa. Sekarang nggak ada ahli kitab adanya di zaman Nabi aja. Walaupun itu juga bukan tanpa kritik, tetap aja ada kritik. Kalau dibilang ahli kitab yang sekarang menyimpang, di zaman Nabi emang nggak menyimpang? Enggak, itu masih asli. Lah itu Quran mengatakan bahwa laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu ada tiga, satu dari tiga Tuhan. Di zaman Nabi Muhammad, Trinitas, ada Tuhan tiga itu sudah menjadi milik publik semua umat Kristiani di dunia. Di zaman Nabi Muhammad kan Nabi lahirnya tahun 571 Masehi. Jadi Nabi 610. 610 itu sudah abad ke-7. Sementara paham Trinitas itu sejak abad kedua, sejak sidang konsili, itu sudah sepakat seluruh Kristiani di seluruh dunia, oke, Tuhan kita tiga. Gitu. Jadi orang yang Kristen di masa Nabi itu sudah bertuhan tiga. Tapi sembelihannya dimakan sama Nabi, gitu kan? Orang-orang Yahudi itu sudah menyembah dan mengatakan bahwa Uzair itu anaknya Allah, menyembah Uzair dan mengatakan Uzair ibnullah di masa Rasulullah, tapi sembelihannya dimakan oleh Rasulullah. Jadi kalau dibilang, oh yang sekarang udah mencleng gitu, yang dulu masih lempeng, enggak kok, yang dulu saja sudah mencleng, sudah nyembah tiga Tuhan, sudah menyembah Uzair dan sebagainya. Lalu bedanya apa orang ahli kitab di masa Nabi dengan di masa sekarang? Wah, itu perdebatannya panjang gitu kan ya. Tapi tetap mereka ada juga mengatakan, oh enggak. Jadi kalau di masa Nabi itu ahli kitabnya masih murni dalam arti itu masih darahnya mereka asli. Darah Yahudi, darah Nasrani. Jadi Nasrani, Yahudi atau ahli kitab itu adalah darah gitu. Keturunan apa bangsawannya istilahnya atau darah birunya. Nah, kalau sekarang udah Jawa gitu ya, udah Sunda, udah Batak, agamanya Kristen, Yahudi dan sebagainya, nggak bisa itu katanya. Darahnya bukan darah ahli kitab gitu kan. Nah, itu juga menjadi landasan juga sebagian kalangan mengatakan nggak bisa itu kita sekarang ngaku-ngaku wah ini adalah 9 ahli kitab, nggak boleh, ahli kitab apaan, hidungnya pesek ahli kitab gitu kan, ahli kitab tuh harus hidungnya mancung gitu ya. Tapi itu juga nggak sepi dari kritik juga bahwa di masa Rasulullah An-Najasyi itu raja Afrika itu hitam ya kan, tapi dia beragama Nasrani dan diperlakukan oleh Nabi sebagai orang Nasrani, dan ada hadis Nabi mengatakan sannu alaihim bisunnati ahli kitab. Perlakukan mereka sebagaimana ya orang ahli kitab, walaupun mereka orang hitam gitu kan, orang Afrika gitu loh. Darah Yahudi dari mana Afrika gitu kan. Nah, ternyata memang orang Yahudinya sendiri mengakui bahwa darah kami ini udah sedikit
kemana-mana gitu kan, tapi tetap diakui sebagai orang Yahudi. Nah, katanya saya pernah nonton sebuah film menarik ya. Ada komunitas Yahudi di Afrika yang mereka bilang kami adalah saudara kalian, wahai orang-orang Israel, gitu. Dan kemudian karena negara itu konflik perang, lalu orang Israel bikin semacam operasi penyelamatan, menyelamatkan saudara mereka yang hitam, yang Afrika, gitu kan. Nah, terus terjadi dialog di situ. Kalian ini saudara kami ya, kalian darahnya Yahudi, itu kok kalian hitam, gimana ceritanya? Di situ diceritain, dulu nabi kalian, Nabi Sulaiman, kan itu nabi dari Yahudi ya, menikahi Queen of Sheba, Ratu Saba. Dan Ratu Saba itu Ratu Afrika sebenarnya, hitam, gitu kan. Kamilah keturunan dari Nabi Sulaiman dan Ratu Saba itu. Jadi kami saudara kalian, kami Yahudi, gitu. Wah, dan orang Israelnya bilang, oke, welcome, gitu. Kalian adalah saudara kami. You are our brother, gitu. You are Jews, gitu. Kalian adalah orang Yahudi, gitu. Nah, itu fenomena kayak gitu di zaman Nabi juga sudah ada. Dia hitam Afrika, ngaku sebagai ahli kitab, dan oleh Nabi diakui sebagai ahli kitab. So, apakah harus darah biru? Ternyata enggak juga, gitu kan. Tapi lagi-lagi ini semua yang saya sampaikan adalah perdebatan-perdebatan saja. Kita harus tetap menghormati mereka yang mengatakan enggak ada lagi ahli kitab. Pokoknya ahli kitab ada cuma di zaman Nabi. Oke, deal, gitu ya. Tapi kita juga harus hormati mereka yang mengatakan bahwa masih kok ada ahli kitab, gitu kan. Dan selama mereka mengatakan kami Yahudi, kami Nasrani, walaupun dia nggak pernah ke gereja, kita melihatnya dari sisi apa yang diakui saja, gitu kan. Jadi ya tidak ada istilah kehilangan nilai keahli kitaban. Ya, selama dia masih mengakui sebagai ahli kitab, ya kita perlakukan dia sebagai ahli kitab. Maka beberapa teman kita yang ada di negara-negara minoritas gitu ya, mereka menikahi wanita-wanita Kristen gitu kan dengan alasan ya nggak apa-apa kok, ini kan ahli kitab gitu kan. Walaupun di beberapa negara yang lain ada ulama yang mengatakan nggak boleh, ini sudah bukan ahli kitab lagi, sudah luntur keahli kitabannya. Well, itu semua adalah khilafiyah. Baik. Ustaz, ini ada pertanyaan menarik sekali nih, lanjutan dari yang tersebut. Di Norway ini banyak kita berpikir bahwa meskipun agama ofisialnya itu adalah Nasrani atau Kristen, tapi banyak kita beranggapan mereka itu sebenarnya itu adalah ateis. Mereka basically tidak percaya pada Tuhan. Nah, sembelihan orang Norwegia kalau bisa dibilang yang ateis ini, apakah mereka akan masuk dalam kategori ahli kitab atau tidak? Kalau kita tanya, are you Christian? Are you believe in Jesus? Terus dia jawab apa? Most likely mungkin akan menjawab ya, saya percaya dengan Yesus. Ya udah kita perlakukan dia sebagaimana dia pengakuan. Urusan dia nggak percaya Injil, urusan dia nggak percaya pada apa dan sebagainya, itu lain cerita gitu kan. Kayak gini orang Islam ya, ada orang Islam mati, seumur hidup dia nggak pernah sholat, seumur hidup dia nggak pernah zakat, bahkan puasa Ramadan juga nggak pernah. Kalau dia mati, kita kuburin di mana dia? Di kuburan Islam atau kuburan orang kafir? Ya kuburan orang Islam lah, gitu kan. Urusan dia nggak mentaati atau dia katakanlah dia ngakunya Syiah gitu. Dan Syiah kita bilang kafir gitu. Ada orang Syiah mati di Indonesia, kita kuburin di mana dia? Di kuburan Syiah? Kan nggak ada kuburan Syiah. Ya di kuburan orang Islam lah, kan gitu ya. Maka ini pendapat yang kedua tentu saja mengatakan ya sudah kita perlakukan dia sebagai apa yang diakui. Do you believe in Jesus? Yes. Are you Christ? Gitu. Iya, saya Kristen gitu. Tapi saya nggak percaya bla 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 gitu. Oke. Kecuali dibilang no, saya nggak punya religion. Ya, Christian is not my religion. I am atheist dan I don't believe in God dan sebagainya. Dan dia mendinai itu semua. Baru kita bilang ya bukanlah. Kita tanya lah Kristen, bukan. Percaya sama Yesus? Enggak. Percaya Tuhan ada? Enggak juga. Terus lu nggak ngaku sebagai memeluk agama apa gitu? Enggak, saya tidak beragama gitu. Agama itu tidak ada, agama bohong gitu. Dia bilang begitu kan? Ya sudah, berarti emang dia bukan Kristen gitu loh. Jadi gampang kan sebenarnya menanyakan tuh nggak usah kita istilahnya kadar keimananmu pada Kristen itu seberapa persen, nggak usah gitu. Kita tanya aja secara formal, Christian or not Christian gitu. Christian, ya udah selesai gitu. Nah, itu menurut pendapat yang mengatakan bahwa ini Kristen tuh dilihat dari segi ya pengakuannya saja, statistiknya, nggak harus ngomongin kualitas. Karena kalau ngomongin kualitas, orang Islam juga kalau dicek lagi siapa yang kalau baca Quran dia paham artinya kan nggak semua. Kalau dia sholat dia paham maknanya juga enggak. Bahkan kalau kita bikin status apa namanya penelitian yang lebih dalam, berapa banyak ya umat Islam sedunia ini yang sholat 5 waktunya ada gitu. Jangan-jangan kebanyakan yang tidak 5 waktu, jangan-jangan gitu kan. Nah, apakah kita akan hukumi mereka kalau mati nggak usah, jangan kuburin di kuburan orang Islam, kuburin orang kafir aja gitu. Ya kan nggak juga, ya kan. Kira-kira begitu pendekatannya. Baik. Maaf Ustadz, sorry Sakti. Jadi silakan. tadi jawabannya gimana ya Ustadz? Apakah di zaman sekarang ini sebaiknya
kita lebih baik untuk tidak memakan sembelihan ahli kitab itu tadi ya, karena balik lagi mungkin sembelihnya udah disetrum dan sebagainya gitu. Dan yang kedua berarti apakah di Amerika nih terutama ya Ustadz, karena mereka ada sertifikat kosher dari Yahudi itu, saudara-saudara kita Muslim di sana boleh membeli daging yang sertifikat kosher misalnya tidak ketemu yang halal gitu, karena setahu saya dia disembelih tapi ya tidak dengan Bismillah. Nah, baik. Jadi gini, kan saya ingin ditanya mengerucut. Jadi kesimpulannya gimana gitu kan? Dari awal saya bilang, pendekatan para ulama tentang masalah ini emang dari awal sudah beda. Ada pendekatan yang agak strict, dikit-dikit haram, itu kita harus akui ada. Tapi juga ada pendekatan yang lebih soft gitu loh. Yang mana tadi misalnya cirinya nggak langsung dikit-dikit haram. Ketika mereka ada perbedaan di kalangan para ulama, oke lah Anda mau pakai yang mana silahkan, gitu kan. Jangan mencerca sesama umat Islam, karena masing-masing punya dalil, masing-masing punya pendekatan, dan itu sudah dibahas, sudah mateng lah gitu oleh para pendahulunya. Sehingga kita mau pakai mazhab yang mana lah gitu kira-kira. Oke, kita mau pakai pendapat yang agak strict, nggak mau, kecuali yang disembelih langsung oleh orang Islam dari bajri yang Muslim 100% gitu, Anda mau pakai yang kayak gitu silahkan. Tidak ada kita jelek-jelekin dan sebagainya, enggak. Tapi ada yang bilang, oh enggak apa-apa, selama dia Kristen nih, atau dia ahli kitab gitu, nggak apa-apa kita makan aja, karena juga. Nah itu juga ada kajian yang mendalamnya, dan banyak ulama yang membenarkannya juga, sehingga nggak bisa kemudian orang yang kayak gitu kita musuhi dan gitu, wah itu bukan saudara kita, ngapain masih makan yang kayak gitu-gitu, nggak bener itu. Nah, jangan begitu. Karena Islam itu luas dan masing-masing punya pendekatan yang berbeda-beda. Nah, ngomongin Bismillah, oke. Memang ini unik ya, karena kalau di dalam Al-Quran kita pasti menemukan tentang tidak dibacakannya Bismillah. Lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun gitu ya. Janganlah kamu makan sembelihan yang tidak dibacakan Bismillah, karena itu fisik gitu, fasik. Nah, para ulama ternyata ketika kita bahas ke 4 mazhab, ranah 4 mazhab, rupanya memang itu khilafiyah lagi tentang apakah harus baca Bismillah. Nah, jumhur mayoritas ulama mengatakan wajib. Kalau nggak baca Bismillah itu bangke, oke, haram. Tapi mazhab Syafi'i, Syafi'i unik ternyata. Rupanya dalam mazhab Syafi'i Bismillah nggak dimasukkan sebagai syarat sahnya penyembelihan. Ya, nggak dianggap sebagai syarat sah. Jadi nggak baca Bismillah pun nggak apa-apa, itu sunnah saja. Sehingga apa dalilnya? Kan gitu pertanyaannya kan. Apa kok semua bilang haram, kok Anda bilang nggak haram tuh bagaimana? Syafi'i kok bisa beda sendiri? Dalilnya apa? Ternyata dalilnya dua-duanya dari Quran dan dari sunnah. Yang dari Quran. Yang dari Quran ayat 5 surat Al-Maidah, ya kan? Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan yang disembelihnya oleh ahli kitab itu halal bagi kalian. Siapa itu ahli kitab? Yahudi Nasrani. Saya tanya, di zaman Rasulullah, ketika Nabi makan sembelihan orang Yahudi Nasrani, Yahudi dan Nasrani itu waktu nyembelih baca Bismillah apa enggak? Pastinya enggak, karena mereka bukan beragama Islam. Tapi halal, Quran bilang halal. So what gitu loh dengan keharusan baca Bismillah. Itu pendapat dalil yang pertama, hujjah yang pertama. Nah, hujjah yang kedua dari hadis kan, pernah suatu ketika Nabi dan para sahabat disuguhkan daging, makanan sembelihan. Yang mana ketika lagi mau makan, ada sahabat bilang, ya Rasulullah saya ragu-ragu. Ini yang nyembelihin ini kan kaum yang ada Islamnya dan non-Muslimnya. Saya ragu-ragu apakah mereka waktu nyembelih baca Bismillah apa enggak gitu ya. Nah kata Nabi, kalian baca Bismillah masing-masing dan makan. Maka mereka baca Bismillah lalu makan. Saya tanya, itu kemungkinan ada nggak kemungkinannya? Ternyata hewan itu waktu disembelih nggak baca Bismillah. Ada, ya kan? Ada kemungkinannya, karena sahabat juga ragu-ragu kan. Nah kalau ternyata itu nggak pakai baca Bismillah, tapi Nabi bilang kalian baca Bismillah dan makanlah, berarti itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya Bismillah itu bukan syarat, gitu, bukan syarat dari sahnya penyembelihan. Nah dua dalil itulah yang digunakan mazhab Syafi'i untuk mengatakan bahwa sembelihan itu minimal orangnya Muslim atau ahli kitab, tapi baca Bismillah itu sunnah dan bukan kewajiban, gitu. Nah dari situlah maka para ulama kontemporer hari ini kosernya orang Yahudi halal. Kenapa? Karena disembelih pasti dengan cara yang benar, karena Yahudi nyembelihnya pasti benar gitu kan. Walaupun Yahudinya nggak baca Bismillah, nggak masalah. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau pakai mazhab yang lain, nggak bisa. Kan Yahudinya nggak baca Bismillah. Gitu kan. Balik lagi nih, kita berada pada dua sisi yang berbeda lagi. Kalau kita nggak terbiasa dengan perbedaan pendapat, hati kita kesel.
kok masih ada yang beda sih? Kok nggak sama dengan saya? Kok nggak satu frekuensi? Itu puyeng gitu kalau yang nggak terbiasa dengan perbedaan. Tapi kalau kita udah dewasa, udah maju, alam berpikirnya udah, ilmunya sudah mumpuni, perbedaan tuh nggak bikin kita kesel gitu loh. Biarin aja, kayak kita sholat nih Pak. Kan ada orang yang kalau sholat tangannya tuh goyang-goyang gini kan, ya nggak? Kalau kita udah terbiasa dengan segala perbedaan, tangannya teman kita goyang-goyang, kita santai aja. Tapi kalau yang nggak terbiasa, dia pengen gebuk itu, apaan sih ini? Goyang-goyang aja. Kan saya bilang, nggak usah ngeliatin jari temannya, jari kita sendiri aja. Iya Pak Ustadz, tapi jarinya goyang-goyang tuh kelihatan di mata saya itu loh, jadi ganggu saya gitu loh kan. Nah ini kan orang nggak terbiasa dengan adanya perbedaan, stres dia hidupnya. Apalagi ngajinya sama Ustadz yang paling benar kita doang, yang lain tuh nggak ada yang benar. Wah tiap hari dicekokin kayak gitu, udah ya bawaannya orang lain semua salah semua. Umat Islam sedunia ini salah semua, karena yang benar cuma saya dan guru saya. Nah kalau udah sampai titik itu, jadilah kita orang yang ya kacamata kuda gitu kan, wawasannya nggak luas, mainnya kurang jauh gitu. Oke. Oke, ada 2 pertanyaan Ustaz, tapi ada 1 pertanyaan yang muncul belakangan dan saya rasa ini sangat relevan untuk menenangkan hati kita nih. Sangat relevan buat kita yang tinggal di Norway. Untuk sembelihan yang di Norway, yang dijual di supermarket pada umumnya, kita nggak tahu secara pasti apakah orang yang menyembelih itu agamanya bisa ateis, bisa Hindu, bisa Buddha, bisa atau agama lain yang non ahli kitab. Ya, jadi oke. apakah lebih baik dihindari mengkonsumsinya atau gimana rekomendasinya Ustaz sendiri? Kalau kita ngomonginnya bukan hukumnya ya, tapi kita ngomongnya pensikapan kita, gitu ya, pensikapan. Kalau hukum kan nanti harus ada penelitian. Kita tidak bisa mengeluarkan sebuah fatwa sebelum melakukan penelitian. Ibaratnya kita nggak bisa bilang orang itu koruptor kecuali dibuktikan dulu di tipikor. Dia tertangkap KPK dulu, ditahan jadi KPK, lalu disidang. Setelah ada keputusan ingkrah bahwa dia adalah koruptor, oke kita bilang dia koruptor. Selama belum terbukti sebagai koruptor, oke lah dia pakai baju oranye gitu kan. Tapi kita nggak bisa bilang, hei koruptor, nggak bisa bilang begitu kan. Jadi ya baru tersangka saja, baru tahanan kota saja gitu. Tapi belum dianggap, karena belum jatuh keputusan ingkrah gitu kan. Kalau ngomongin halal haram gitu. Tapi, nah ada tapinya. Sekarang kita nggak ngomongin halal haram, tapi ngomongin mana yang lebih baik kita ambil. Ya, menghindari sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya, ya menghindari saja, atau kita tabrak aja. Ya tentu kalau pilihannya menghindar sama menabrak sesuatu yang nggak jelas, menghindar pastinya. Ya kan? Saya kalau lagi naik mobil di jalan tol malam gelap, tiba-tiba ada berkelebat apa gitu, saya pasti akan ngerem otomatis, gitu kan? Kenapa? Bisa jadi sih yang lewat itu cuma kantong plastik kena angin, tapi bisa juga kucing, bisa juga orang, ya kan? Maka ngerem itu jauh lebih baik daripada kita tancap gas aja terus gitu. Salah sendiri, ini kan jalan tol, kenapa lu nyebrang gitu kan? Itu akan jadi masalah memang. Jadi kalau bicara pensikapan, oke, pensikapannya adalah rem. Rem itu berarti ya kalau kita agak ragu-ragu mendingan nggak usah. Tapi jangan, nah ini dia, jangan melangkah satu langkah lagi apa? Karena saya ragu-ragu, maka ini jadi haram. Umat Islam se-Norwegia, haram ya. Siapa saja yang masih makan kayak gitu fasik tuh, bukan teman kita, musuh kafir dia dan sebagainya. Jangan begitu. Karena kita sudah melangkah terlalu jauh. Cuman kayak tadi kan, ada yang nanya, Ustadz, minuman berkadar alkohol ringan, menurut Ustadz gimana? Kalau saya jawabnya adalah, saya sejak awal terdidik dengan posisi yang itu tidak boleh, gitu kan? Ya maka saya pasti menghindari. Saya menghindari, oke. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu haram dan sebagainya. Tapi saya tidak mau aja, gitu kan? Itulah posisi yang lebih tepat, gitu, ya kan? Sehingga kita tidak memvonis sesuatu yang bukan bidang kita, tapi kita menjaga diri karena kita belum yakin ini halal apa enggak. Saya nggak mau gitu aja. Tapi jangan kita update status, alhamdulillah hari ini saya tidak makan yang haram gitu. Nah kalau kita udah bilang haram, itu kita sudah membuat vonis, ya. Bedakan antara hati-hati dengan mengatakan haram. Itu 2 hal yang berbeda. Baik. Oke, langsung Mas Bang Rifki, pertanyaannya. Ya, terima kasih Sakti. Assalamualaikum Ustadz. Tadi saya ada 2 pertanyaan, tapi yang pertama sepertinya udah terjawab tentang masalah penyembelihan. Yang kedua adalah bagaimana hukumnya tentang makanan yang misalnya mengandung emulgator hewan. Karena kadang kita punya kekhawatiran bahwa emulgatornya misalnya dari hewan babi. Nah, beberapa makanan memang secara spesifik mencantumkan sumber emulgatornya, misalnya dari babi atau kalau di sini swine. Tapi beberapa juga hanya mencantumkan bahwa kodenya emulgator dari hewan tanpa kita
atau mungkin kita akan kesulitan untuk bisa memverifikasi apakah itu dari babi atau dari hewan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak menjawab ini secara langsung, tapi saya bikin semacam jawaban pembanding ya. Begini, orang puasa itu ada 3 tingkatannya. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang agak khusus, dan ada puasanya khususnya khusus, khawasul khawas. Kalau orang awam, batal puasa kalau dia minum, dia makan betulan, itu batal puasanya. Tapi kalau orang khusus gitu ya, itu sudah dianggap batal kalau dia ngomongin orang gitu, ngejelekin tuh, wah batal nih puasa saya gitu. Yang khawasul khawas lebih parah lagi. Dia bikin batasan di atas dari semuanya, yaitu gini. Kalau lagi puasa ngebayangin, ntar buka pakai apa ya, puasanya batal. Strict banget gitu kan. Nah, boleh nggak orang berpikir kayak gitu? Kalau tingkat keimanannya udah tinggi, it's okay. Dan itu hanya berlaku buat dirinya. Gitu. Nah, yang salah itu adalah orang keimanannya tinggi, dia bikin standar tinggi banget, tapi dia paksa orang lain untuk kayak dirinya. Mikirin buat buka ya, batal. Mikirin buat nanti makannya, batal gitu. Padahal secara hukum syariahnya nggak batal gitu sebenarnya aslinya. Karena buat orang awam, gini ya, bahkan kita masukin makanan ke mulut, cuman sampai lidah untuk merasakan, ibu-ibu ini lagi masak, kurang asin gitu, tambahin garam, kurang manis, tambahin gula gitu kan. Itu asal dilepeh nggak masalah, ya kan? Asal dilepeh itu nggak masalah. Padahal makanan sampai di mulut gitu kan. Asal jangan dia bilang kurang banyak, itu lain lagi ceritanya. Kalau kurang banyak itu emang doyan gitu kan. Jadi makanan sampai di mulut pun asal tidak ditelan juga tidak batal gitu kan. Itu hukum dasar basic banget dalam hukum ilmu puasa tuh begitu itu. Cuman orang khusus dan orang khawasul khawas tuh memang dia punya standar tinggi banget. Ketika standarnya tinggi banget, nggak salah ketika dia terapkan untuk dirinya. Tapi jadi bermasalah ketika standar yang ketiga itu diterapkan pada orang lain yang bukan levelnya dia. Nah, kira-kira kayak gitu jawabannya, ya kan? Halal haram itu ya memang masing-masing punya standar-standar gitu loh. Ya kan? Dalam hal ini kalau memang dia ingin warok sewarok-waroknya, nggak mau kena makanan halal dan haram, saran saya sebaiknya Anda juga jangan tinggal di Norway aja gitu loh. Gimana kalau tinggalnya di Indonesia? Karena untuk urusan paling strict itu orang Indonesia. Bahkan dibandingkan dengan orang Saudi. Karena orang Saudi masih membolehkan khamr yang bukan khamr, minuman mengandung alkohol 2-3% itu masih boleh, gitu kan? Tapi kalau di Jakarta, di Indonesia, luar biasa itu. Banyak sekali komunitas yang dikit-dikit haram, gitu kan. Jadi mereka tuh makanan yang boleh akhirnya kebalik. Kalau ada sertifikat MUI, baru mau makan. Kalau nggak ada sertifikatnya, nggak mau makan. Wow, kan standarnya udah jadi tinggi banget gitu kan. Kalau dia mau menerapkan untuk dirinya sendiri, why not? Silakan aja. Tapi jangan sampai dia mengatakan bahwa yang tidak seperti saya fasik, kafir, keluar dari agama Islam, nggak jelas gitu. Nggak boleh. Standar Anda boleh tinggi, tapi nggak boleh Anda terapkan kepada semua orang. Begitu. Oke, tinggal 2 menit lagi nih Ustaz. Tapi insya Allah Ustaz tidak keberatan untuk mengambil 2 pertanyaan terakhir ini Ustaz. Ya. Silakan Mas Boya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang satu tuh bagaimana hukum untuk benda haram yang dipakai, misalnya sepatu kulit babi, tas kulit buaya, kosmetik beralkohol dan lain-lain. Pertanyaan kedua itu Itu pertanyaannya apa? Itu hukumnya bagaimana dan sikap kita bagaimana? Boleh nggak kita Berarti pakai sepatu kulit babi? bukan dimakan kan, dipakai Bukan, gitu ya? Pak, dipakai ya. Oke. Yang kedua itu atau saya jawab dulu aja. Saya jawab dulu aja sebelum yang kedua biar saya nggak lepas konsentrasinya. Begini. Kita lagi ngomongin kuliner, berarti kita ngomongin sesuatu yang dimakan. Bagaimana kalau dikenakan? Kalau dikenakan, ya tentu nggak berlaku. Yang berlaku nanti hukumnya yang najis aja. Yang najis. Atau memang yang memabukkan juga berlaku sedikit ya. Nah, tapi keberlakuannya itu hanya untuk momen tertentu saja. Momen tertentu maksudnya begini. Untuk sholat, tidak boleh ada benda najis yang kita bawa. Entah itu nempel di kulit, di pakaian, atau di tempat sholat. Nggak boleh ada najisnya. Karena sholat dengan mengandung najis itu tidak sah. Gitu kan? Nah, bicara kita sebenarnya bukan bicara najis kan, bicara kuliner halal atau haram. Tapi oke lah, sekarang begini. Misalnya tadi disebutkan kulit babi. Oke ya. Sholat dengan sejadah kulit babi itu sah apa enggak? Jawabannya enggak sah. Kenapa? Karena kulit babi najis. Oke?
bagaimana dengan kulit buaya? Sejadahnya kulit buaya, boleh apa enggak? Begini jamaah sekalian, beda antara kulit babi dengan kulit buaya. Buaya, ya, buaya itu adalah hewan yang tidak boleh dimakan, ya, tidak boleh dimakan karena dia binatang buas, karena dia hidup di dua alam, gitu ya. Itu tidak boleh dimakan. Tapi apakah buaya itu najis? Ini sebuah pertanyaan penting nih, ya kan? Keharaman buaya untuk dimakan kita sepakat, gitu. Tapi apakah dia benda najis? Itu enggak. Ya, buaya yang hidup itu tidak najis. Jadi bolehlah kita ngelus-ngelus kepala buaya asal jangan takut digarot aja, gitu ya. Artinya kalau kita sentuh gitu badannya, kita nggak jadi najis. Enggak, dijilat gitu sama buaya gitu ya, pipinya dijilat sama buaya, itu nggak najis. Karena buaya itu bukan hewan najis, tapi hewan yang haram dimakan gitu. Bedain antara najis dengan haram dimakan. Tapi kok dia jadi haram dimakan? Ya karena dia hewan buas, hewan hidup di dua alam. Dan satu lagi, kenapa jadi najis? Karena buaya itu kalau mati tentu saja matinya juga tidak sah penyembelihannya. Walaupun buaya itu disembelih dengan Bismillahi Allahu Akbar, tetap aja dia bangkai juga. Ya, tapi gini, dia bukan benda najis ketika masih hidup, ya. Berubah jadi najis ketika mati jadi bangkai, maka dia najis. Jadi yang bikin dia najis adalah kematiannya dia, itu bikin dia jadi najis. Oke, berarti sekarang kalau dia udah mati, kulitnya dicopot, dikelet gitu kan, terus disamak begitu. Nah, itu istilahnya dibagh dalam bahasa Arab atau terjemahannya menjadi samak. Nah, penyamakan itu ya, itu membuat dia kembali menjadi suci. Ya, sebagaimana sabda Nabi, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Semua hewan yang mati jadi bangkai, kalau dia disamak kulitnya maka dia kembali menjadi suci. Kecuali anjing, kecuali babi. Why? Karena anjing waktu masih hidup pun dia sudah najis. Tubuhnya sudah najis, air liurnya najis, begitu juga babi. Tubuhnya udah najis. Beda sama buaya. Buaya itu tidak najis walaupun tidak boleh dimakan. Gitu kan? Nah, anjing dan babi itu ketika dia hidup saja dia sudah najis. Begitu dia mati, ya tambah lagi kenajisannya karena dia jadi bangkai. Kalaupun disamak tetap saja basically dia adalah benda najis gitu loh. Maka sejadah kulit buaya tidak boleh pakai buat sholat, kulit babi nggak boleh buat sholat, kulit anjing, tapi kalau kulit babi, kulit ular, kulit macan, kulit harimau, kulit apa, itu tidak. Maksudnya tidak mengapa, silahkan dipakai, gitu, nggak jadi masalah. Itu pertanyaan pertama. Oke, keduanya? Terima kasih Pak. Yang kedua itu wine dalam makanan. Ada kawan saya tuh dia bilang tidak apa-apa karena saya makan 10 porsi juga tidak akan mabuk, katanya begitu. Bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Begini, memang kalau di masa Nabi ya tidak ada badan yang menegaskan secara strict itu bahwa batasnya minuman berfermentasi menjadi alkohol atau menjadi khamr itu adalah kalau sekian persen gitu, nggak ada. Tapi para ulama sepakat gitu bahwa yang dikatakan sebagai khamr ketika dia memang sudah sangat kuat kekhamarannya. Sehingga kalau sudah dapat status sebagai khamr, maka hukumnya juga haram walaupun diminumnya cuma setetes. Jadi batas khamrnya dulu terlampaui gitu kan, sehingga dia sudah dapat status sebagai minuman khamr gitu, maka kalau sudah resmi jadi khamr, setetes pun haram walaupun tidak mabuk. Nah, sekarang di kita tuh begitu konsepnya. Minuman berfermentasi, ini kita sepakati dulu khamr atau bukan, gitu. Kalau dia berfermentasi dengan nilai alkohol kadar sekian, kita sepakatin gitu ya, tentu negara atau lembaga yang berwenang. Oke, kami menganggap ini khamr, gitu kan? Nah, kalau sudah distatuskan sebagai khamr, setetes pun tidak mabuk pun itu haram, gitu. Tapi kalau belum ada keputusan tentang dia adalah khamr, gitu kan? Ya kembali kepada orangnya masing-masing. Kalau dia merasa, waduh ini mah bikin saya pusing nih gitu, gak usah diminum, gitu kan? Tapi jatuhnya bukan khamr. Kenapa? Karena tidak disetatuskan sebagai khamr. Maka penstatusan khamr itu penting ya dari lembaga yang berwenang, gitu. Sehingga nanti lembaga berwenang tuh setelah melakukan penelitian kepada sekian banyak minuman dan sebagainya, mereka mengatakan, oke, yang ini khamr, gitu. Jadi kalau udah statusnya khamr, mau sedikit mau banyak, mau mabuk nggak mabuk, pokoknya haram. Gitu kan. Nah, yang ini nggak masuk dalam kategori khamr.
kembali kepada masing-masing. Kalau kuat terus, kalau enggak ya berhenti aja gitu. Kira-kira begitu pendekatannya. Berarti kalau masak pakai wine tidak boleh ya Pak Ustadz ya? Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena dia wine itu dianggap alkohol, alkohol dianggap khamr, sedikit banyaknya khamr haram. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, wine itu wine, khamr itu khamr, dua hal yang berbeda. Di situ emang tadi kan sudah bilang, memang ada dua pendekatan yang berbeda. Oke. Masih ada satu pertanyaan terakhir ini, Ustaz. Apakah Ustaz berkenan untuk mengambil pertanyaan Ya, tersebut? oke. Silakan, Mas Eko. Masih mute, Mbak ya. Ya, makasih Ustadz. Banyak ilmu baru nih yang disampaikan, Alhamdulillah. Terkait tadi pertanyaan sebelum-sebelumnya sih mengenai daging atau sembelihan ahli kitab. Tadi kan Sakti menanyakan bagaimana caranya mengidentifikasi apakah yang menjual itu ahli kitab atau bukan gitu ya. Nah, kalau approach-nya itu dipakai dengan cara memandang konstitusi di mana dasar konstitusinya negara di mana kita tinggal itu ahli kitab atau bukan, bisa nggak di-approach dari sudut pandang itu gitu. Kan kayak Norwegia itu kan walaupun dia negara sekuler, tapi di konstitusinya dia bilang bahwa dia berdasarkan nilai-nilai kekristenan gitu. Bisa nggak itu dipakai sebagai sandaran bahwa itu adalah secara mayoritas di Norway adalah ahli kitab gitu. Kalau saya secara pribadi saya setuju. Walaupun saya harus akui banyak juga yang pasti nggak setuju gitu ya. Tapi kalau secara pribadi saya setuju. Iya, karena saya lebih suka pendekatan formal saja gitu ya. Kayak misalnya Indonesia gitu kan. Ya, Indonesia sih bukan negara Islam pastinya. Di konstitusi juga nggak ada disebutkan secara eksplisit ya. Bahkan tidak ada satupun menyebutkan kata-kata Islam itu juga nggak ada. Paling-paling di pembukaan cuma dikatakan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, ya kan, atau atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan didorong oleh keinginan luhur dan sebagainya, gitu kan. Tapi nggak ada betul bau-bau yang namanya negara kita tuh mengakuinya malah sekian banyak agama. Saya nggak tahu kalau Norway mengakui sekian banyak agama atau mengakui satu agama saja, ya. Tapi kalau Indonesia itu mengakui sekian banyak agama. Nah, tetapi berdasarkan formalitas gitu ya, konstitusi suatu negara kalau dia sampai mengatakan bahwa kami istilahnya mengadaptasi nilai-nilai Kristiani, menurut saya ya, bahwa itu sudah sangat kuat itu bahwa iya memang penduduk negara itu atau setidaknya mayoritas bangsa itu ya Kristen lah gitu kan. Apalagi lambangnya udah, saya nggak tahu kalau bendera atau lambang itu salib atau bukan ya. Tapi beberapa negara kan memang lambangnya salib gitu kan. Kayak Vatikan gitu kan otomatis lah gitu. Roma, Italia itu kan kira-kira udah kesana lah, asosiasinya pasti gitu kan. Nah, begitu juga negara-negara Islam gitu. Kalau Indonesia itu tidak secara formal mencantumkan sebenarnya. Tapi negara-negara kayak Saudi, kayak Pakistan, itu di nama negara resminya sudah menyebut Republik Islam Pakistan, Republik Islam Iran, Republik Islam. Nah, ada kata-kata Islamnya saja sudah oke, berarti itu masyarakatnya Muslim lah. Karena secara vulgar istilahnya gitu ya. Nyebut kata-kata agama itu kan secara vulgar, secara eksplisit gitu sebenarnya. Saya pribadi setuju dengan hal seperti itu. Oke. Ustaz, tiba-tiba ada satu pertanyaan terakhir nih. Beliau menyebutkan sangat relevan. Kalau Ustaz masih berkenan. Ya, oke. Silakan Mas Iqbal. Assalamualaikum Ustaz. Saya Lia. Ini menyambung yang barusan. Kalau misalnya oke lah kebolehan gitu ya karena dasar negara tadi. Tapi kita sendiri misalnya cuma mau makan yang halal, yang jelas disembelihkan orang Islam. Apakah kita boleh menolak misalnya diundang kamu misalnya secara adab gimana gitu kalau kita nanya saya cuma makan yang halal gitu itu gimana Ustaz? Sebenarnya itu tergantung komunikasi. Masyarakat dunia hari ini sudah sangat memahami keragaman gitu ya. Saya misalnya saya punya sahabat orang India, saya tahulah banyak tentang budaya orang India yang sangat memuliakan sapi gitu kan. Jadi ya kita sangat istilahnya sangat memahami lah. Tentu kita tidak akan ngajak dia makan sate sapi, sate padang yang lidah sapi, yang berbau sapi-sapi itu enggak lah gitu kan. Karena kita paham gitu. Nah, masyarakat dunia sudah tahu. Misalnya ada orang yang sekarang ya
banyak orang yang vegetarian kan, gitu loh. Orang vegetarian itu dengan keyakinannya dia tidak mau makan yang ini dan sebagainya, dan dia santai aja ngomong bilang, oh sorry, I am veg, gitu, saya vegetarian, gitu kan. Oh ya sudah, gitu kan. Nah orang Yahudi juga gitu, dengan PD-nya, dengan teman-temannya semua bilang, I am Jew, saya adalah orang Yahudi, saya nggak makan begini-begini, dan nggak jadi bahan cemoohan, nggak jadi bahan apa-apa. Nah kalau kita Muslim kan ada banyak nih, ya banyak versinya gitu istilahnya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, sebagainya. Terus kita ngomong aja, oke, dalam agama Islam itu luas, ada yang bilang ini nggak boleh, ada yang bilang kebetulan saya pro kepada yang bilang ini nggak boleh. Jadi agak mohon maaf sedikit, saya tidak ikut makan itunya ya, gitu loh misalnya. Asal ngomongnya komunikatif, terbuka, santai gitu, nggak yang ngotot-ngotot gitu. Saya kira masyarakat dunia hari ini lebih terbuka dan mereka lebih menghargai keterbukaan hal-hal seperti itu. Jadi ngakuin aja gitu. Kalau menurut saya ya. Baiklah, terima kasih. Saya kira waktunya sudah sangat-sangat overtime ya. Terima kasih. Terima kasih pertama kepada Ustadz Sarwat yang telah menyempatkan extra time ini. Dan yang kedua, terima kasih kepada seluruh peserta kajian dengan pertanyaannya yang memicu banyak sekali penambahan ilmu buat kita semua. Insya Allah, Allah merahmati Ustadz Sarwat dan rekan-rekan sekalian beserta dengan keluarganya. Ustadz, sebelum kita tutup, mungkin Ustadz bisa memimpin doa di akhir kajian ini. Baik, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita minta agar semua ibadah kita bulan Ramadan diterima oleh Allah dan dibalas dengan limpahan pahala yang berlimpah ruah ya. Yang kedua, kita minta juga pada Allah agar semua dosa-dosa kita itu di bulan Ramadan ini semoga Allah hapuskan semua dari catatan amal buruk kita. Semoga nantinya kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, kita juga minta pada Allah agar masyarakat dunia yang sedang bersedih ini dengan adanya wabah, pandemi dan sebagainya, semoga segera Allah mudahkan buat kita, Allah angkat semua penyakit ini dan kita bisa hidup lagi kepada normal. Dan kita doakan juga kepada seluruh kaum muslimin, wabil khusus kedua orang tua kita mungkin yang sudah mendahului kita, semoga Allah terima amal baiknya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Maka mari kita tutup dengan acara doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekalian undur diri, mohon pamit ya, live meeting. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair.